Selamat datang, topik hari ini adalah, mengapa Tuhan biarkan kejahatan tambah jahat, tambah banyak, tambah kaya? Mengapa Tuhan tidak langsung basmi mereka? Seksikan narasumber hari ini. Pastor Kelvin dan Bapak Christian. Vin, Halo, selamat malam Pak Christian. ya di sini pagi. Oh iya, selamat pagi, betul. Selamat pagi. Ya, halo, selamat malam atau selamat pagi semuanya untuk para peserta atau viewers dari online Bible Talk pada malam hari ini atau pagi hari ini. Tema perbincangan kita pada hari ini adalah Good God in a Sick World. Good God in a Sick World atau Allah yang baik dalam dunia yang sakit. Sick world di sini bukan hanya dalam arti karena situasi COVID sekarang ini begitu ya, virus pandemik yang sedang kita hadapi, tapi juga sick world di dalam arti yang lebih luas, antara lain karena suffering, kejahatan, dan ketidakadilan yang terus terjadi di mana-mana dan menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Nah, saudara, di dalam online Bible Talk pada malam hari ini saya ditemani oleh sahabat saya, Bapak Christian Sulistyo. Beliau adalah dosen teologi dari Seminari Alkitab Asia Tenggara di Malang, di Indonesia. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi di sini, selamat malam di sana ya. Iya, betul. Baik, karena mari kita segera mulai aja karena waktu kita tidak terlalu panjang. Saya persilahkan Pak Christian untuk mengawali percakapan kita pada malam hari ini dengan doa. Silahkan, Pak. Ya, kita berdoa. Bapa di surga, kami datang ke hadapan-Mu dan di dalam situasi seperti ini kami bersyukur ada waktu di mana kami boleh bersama-sama belajar merenung akan kebenaran firman-Mu. Kami boleh bersama-sama mencoba memahami lagi akan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Dan dengan demikian kami boleh semakin bertumbuh, kami boleh semakin matang dan dewasa di dalam Kristus. Kami bersyukur untuk waktu-waktu seperti ini dan kami berdoa, biarlah kiranya Engkau memberkati setiap kami di dalam pertemuan kami pada malam dan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin, amin. Nah, saudara, percakapan kita pada hari ini ditujukan untuk menjawab satu pertanyaan utama, yaitu mengapa Allah yang baik mengizinkan terjadinya sakit penyakit dan berbagai macam penderitaan lainnya di dalam dunia ini. Ya, itu pertanyaan utama kita, yaitu kita percaya pada Allah yang baik, tapi juga realita bahwa di dalam dunia ini penuh dengan sakit penyakit dan penderitaan. Nah, tentunya ada banyak macam variasi dari pertanyaan semacam itu, tapi kurang lebih itu adalah pertanyaan utama yang akan kita jawab pada malam hari ini. Dan supaya percakapan kita lebih terfokus, kami berdua akan mencoba menjawab pertanyaan tersebut dari dua ayat utama di dalam Alkitab yang sudah sering dikutip untuk menjawab pertanyaan semacam itu, yaitu Kejadian pasal 50 ayat yang ke-20 dan Roma 8 ayat 28 yang seringkali dianggap sebagai versi perjanjian baru dari Kejadian 50 ayat yang ke-20. Nah, untuk mengingatkan kepada semua viewers dan peserta yang mungkin tidak membawa Alkitab pada saat ini, saya akan bacakan secara cepat begitu ya, Kejadian 50 ayat 20 dan Roma 8 ayat 28. Kejadian 50 ayat 20 bunyinya adalah, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Kemudian dari Roma 8 ayat 28,
Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, berangkat dari 2 ayat di atas, bagaimanakah kita menjawab pertanyaan tentang Allah yang baik dan realita adanya masalah atau penderitaan yang terjadi dalam dunia ini? Saya persilahkan Pak Christian untuk mulai lebih dulu, Pak. Silahkan, Pak. Ya, nanti diikuti oleh Pak Calvin ya. Di dalam dunia teologi, di dalam teologi kita mengenal ada 2 macam suffering atau ada 2 macam evil, ada 2 macam kejahatan, yaitu kejahatan moral atau kejahatan atau penderitaan yang disebabkan oleh pelaku yang memiliki intensi, pelaku yang memiliki tujuan. Artinya dengan kata lain makhluk bermoral. Artinya makhluk yang bermoral itu bisa menyebabkan kejahatan. Yang berikutnya juga adalah penderitaan atau kejahatan yang disebabkan karena alam kita atau oleh alam di mana kita hidup, sehingga kemudian di situ kita menemukan adanya bencana alam seperti tornado dan sebagainya. Kemudian kita menemukan juga sakit penyakit dan sebagainya. Jadi di dalam teologi kita melihat bahwa ada 2 macam jenis kejahatan atau penderitaan. Satu, penderitaan yang disebabkan oleh makhluk bermoral. Yang kedua oleh memang alam gitu. Dan yang berikutnya juga adalah adanya percampuran antara kejahatan alam itu dan juga kejahatan moral, begitu ya. Jadi misalnya di dalam bencana alam yang terjadi, ada tornado yang terjadi, kita juga menemukan adanya kejahatan moral di mana kemudian justru orang-orang itu mengkorupsi bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan, atau kita melihat juga di dalam sikap dari orang-orang yang kemudian menjarah misalnya ya begitu, pada waktu justru orang lagi mengalami musibah tornado, ada orang-orang yang kemudian menjarah toko dan sebagainya. Jadi kadang bergabung di dalam penderitaan tersebut. Nah, kita kemudian bertanya ya, apa sih yang kemudian menjadi rencana Allah, atau apa yang kemudian menjadi tujuan Allah kemudian mengizinkan masuknya penderitaan-penderitaan seperti ini di dalam dunia. Nah, pada waktu kita mencoba membahas tentang kenapa Allah mengizinkan evil ini atau penderitaan seperti ini terjadi di dalam dunia, kita perlu melihat juga bahwa di dalam diri Allah memang segala sesuatu itu ada di dalam rencana Allah. Segala sesuatu itu ada di dalam kehendak Allah. Jadi tidak ada satu peristiwa pun yang terjadi di luar daripada kehendak Allah. Nah, cuma kita perlu membedakan kehendak Allah itu, ada kehendak Allah yang sifatnya positif dalam pengertian Allah yang menyebabkannya, Allah yang secara positif menyebabkannya, tetapi juga kehendak Allah yang sifatnya permisif atau kehendak Allah yang bersifat mengizinkan satu peristiwa itu terjadi, meskipun peristiwa itu bukan sesuatu yang sesuai dengan kehendak Allah, yang bukan sesuatu yang sesuai dengan karakter Allah. Allah itu adalah Allah yang kudus, Allah yang suci, Allah yang mengasihi, tapi kemudian di dalam rencananya dia kemudian mengizinkan suffering, dan dia juga mengizinkan penderitaan itu terjadi di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Jadi di dalam diri daripada Allah kita melihat ada 2 kehendak yang kemudian sifatnya positif, menghendaki sesuatu terjadi secara positif,
kemudian juga kehendak yang bersifat permisif, dia mengizinkan sesuatu terjadi, misalnya kejahatan, pembunuhan dan sebagainya, meskipun pembunuhan itu bukan sesuatu yang kemudian sesuai dengan karakter Allah, bukan sesuatu yang kemudian mendatangkan sukacita buat Allah, tapi Allah mengizinkan itu di dalam rencana Dia. Nah, saudara, di dalam Alkitab kita membaca seperti yang dibacakan oleh Pastor Calvin tadi, bahwa Allah mengizinkan kejahatan-kejahatan itu masuk ke dalam dunia, itu adalah untuk tujuan mendatangkan kebaikan yang lebih besar. Jadi ada moral reason dibalik daripada masuknya kejahatan di dalam dunia ini. Kalau kita baca di dalam Alkitab, itu adalah memang untuk kemudian mendatangkan kebaikan yang lebih besar. Jadi sesuatu yang bersifat greater good. Jadi sesuatu yang lebih baik, lebih sesuatu yang lebih besar, lebih baik, sehingga Allah kemudian mengizinkan kejahatan itu masuk. Nah, dalam hal ini kita sudah baca dari Kejadian 50 ayat 20 bahwa di dalam kejahatan yang terjadi di dalam diri daripada Yusuf, Allah kemudian merancang itu untuk kebaikan daripada bangsa Israel pada waktu itu. Nah, kita juga perhatikan dalam Roma pasal 8 ayat 28 bahwa Allah bekerja di dalam segala sesuatu. Nah, segala sesuatu ini baik yang baik, positif, maupun juga sesuatu yang jahat, evil, buruk, suffering. Dan itu semua untuk dikatakan mendatangkan kebaikan buat kita sebagai orang-orang yang percaya, dan mendatangkan mendatangkan kebaikan yang lebih besar lagi. Nah, cuma memang di dalam kehidupan kita sebagai manusia, kita memiliki keterbatasan-keterbatasan untuk melihat kebaikan ini apa sih. Kalau ditanya, misalnya, apa sih kebaikannya dari pandemi ini buat kita? Mungkin ada yang kita tidak bisa memahaminya. Kenapa? Sampai kemudian ada keluarga saya, anggota keluarga saya yang terkena, meninggal dunia, dan apa baiknya itu semua buat saya, buat kami, dan sebagainya. Dan kita kadang tidak bisa melihatnya, kita tidak bisa memahaminya, karena memang pertama berkaitan dengan durasi. Artinya kita itu terbatas secara waktu, umur hidup kita mungkin 70, 80, dan kita tidak bisa melihat bagaimana kemudian sesuatu penderitaan di sini kemudian bisa mendatangkan kebaikan buat kehidupan kita, atau buat sesuatu yang ke depan, mendatang ke depan. Kita nggak bisa lihat kadang seperti itu. Dan bukan hanya kita terbatas secara waktu, juga kemampuan kognitif kita tidak bisa memahami rancangan Allah, rencana Allah yang jauh lebih besar dari kita. Bahwa Allah itu lebih besar hikmatnya dari kita. Yesaya mengatakan bahwa rancanganku bukan rancanganmu. Jadi seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah rancangan Allah. Roma pasal 11 misalnya 33, 36 menceritakan betapa Allah itu begitu luar biasa dengan hikmatnya jauh daripada kita. Sehingga kemudian kita mencoba untuk memahami rencana Allah, rancangan Allah itu, kita mengalami kesulitan. Sama seperti seorang anak kecil yang lagi sakit, misalnya lagi sakit flu, dia pingin sekali makan es krim misalnya, tapi orang tuanya tidak mengizinkan, tidak memberikannya, dan kemudian anak itu bertanya-tanya, kenapa kok orang tua saya tidak mengizinkan, begitu ya. Jadi ada keterbatasan kita untuk kadang melihat kehendak Allah itu. Ya. Ya, terima kasih Pak Christian. Saya rasa saya pada dasarnya sih setuju dengan apa yang Pak Christian sampaikan. Kalau saya boleh menambahkan sedikit dari silakan, Pak. Yang pertama tadi Pak Christian mengatakan ada dua kriteria tentang kejahatan atau evil atau suffering di dalam dunia ini. Saya rasa itu poin pertama yang memang kita perlu garis bawahi pada waktu kita menjawab pertanyaan
tentang adanya realita kejahatan atau realita penderitaan di dalam dunia yang diciptakan oleh Allah yang baik ini, yaitu kriteria tentang dosa, tentang bahwa manusia ini sudah jatuh di dalam dosa, dan dunia ini juga sudah ada di bawah hukuman Tuhan. Tapi mungkin kalau saya boleh tambahkan juga barangkali ada kriteria kategori yang ketiga, yaitu supernatural evil barangkali ya Pak Christian, yaitu peran dari iblis atau peran dari kuasa-kuasa roh jahat yang terus bekerja di dalam dunia ini. Itu saya rasa juga adalah bagian dari realita di dalam dunia ini juga begitu. Dan yang kedua yang saya mau garis bawahi dan saya mau tambahkan juga adalah tentang apa yang Pak Christian tadi katakan tentang kehendak Allah yang sifatnya positif dan negatif, yang menyebabkan penderitaan tetapi atau juga mengizinkan itu. Saya percaya seperti di dalam Kejadian 50 ayat 20 yang tadi kita baca itu, memang ada hal yang jahat di dalam dunia ini, ada hal yang secara objektif itu jahat, seperti saudara-saudara dari Yusuf yang memang merencanakan kejahatan. Jadi intensi mereka, niat mereka memang melakukan kejahatan, tetapi kejahatan di tangan Allah bisa menjadi sesuatu yang baik, bisa mendatangkan sesuatu kebaikan begitu di dalam rencana Allah begitu. Sama seperti saya sering memakai ilustrasi itu obat ramuan gitu ya. Semua unsur-unsur di dalamnya itu kalau dipisah-pisah mungkin itu racun gitu yang tidak baik, tetapi pada waktu dikombinasi menjadi sebuah obat, menjadi sesuatu obat yang menyembuhkan, sesuatu yang baik. Pada dirinya sendiri mungkin itu sesuatu yang tidak baik, kurang baik gitu ya. Sama seperti yang direncanakan oleh saudara-saudaranya Yusuf itu sesuatu yang jahat, tetapi di tangan Allah itu menjadi sesuatu yang mendatangkan satu kebaikan. Hal yang lain yang mungkin saya mau garis bawahi juga tadi dari apa yang Pak Christian katakan, ada sesuatu yang baik, ya, ada sesuatu yang bagus, yaitu poin bahwa Roma 8 ayat 28, Allah bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Kadang-kadang pada waktu kita menilai antara Allah yang baik di tengah-tengah realita dunia yang jahat ini, kadang-kadang kita pada waktu menilai Allah itu kita menilai dengan kriteria kebaikan kita sendiri, ya, kebaikan kita sendiri. Bukan kebaikan seperti yang dimengerti oleh Allah begitu, bukan kebaikan seperti yang dipahami dari sudut pandang Allah. Kita memahami dari kebaikan kita. Bagi kita mungkin baik itu artinya adalah kalau kita sehat, kita kaya, kita sukses begitu ya. Tapi sebenarnya ada kriteria kebaikan semua hidup lancar, ada kriteria kebaikan di luar itu yang Tuhan jauh lebih mengerti, begitu ya. Tuhan jauh lebih memahami. Tapi seringkali mungkin kita menghakimi, kita menjudge, kita menilai Tuhan dengan kriteria kebaikan kita sendiri yang mungkin cenderung egois dan selfish begitu. Seperti di dalam pembukaan kitab Habakuk itu ya, Habakuk salah satu pertanyaan dia adalah kepada Tuhan, yaitu kenapa Tuhan itu mentoleransi kelaliman, kejahatan, penindasan. Berapa lama Tuhan itu mentoleransi hal ini? Karena Habakuk tidak bisa melihat kebaikan Tuhan. Tapi pada akhirnya kesimpulan Habakuk di pasal yang terakhir itu dia mengatakan sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan, kambing domba tidak ada, tapi dia mengatakan aku akan tetap bersorak-sorai di dalam Tuhan karena dia percaya di dalam situasi apapun Tuhan itu baik sebenarnya. Tuhan itu baik. Cuma seringkali kita memakai kriteria kita sendiri untuk menilai Tuhan. Ya. Saya ingin tambahkan Pak Calvin,
di dalam diskusi kita tentang evil seperti ini, menurut saya kita tidak hanya berhenti sampai kepada pemahaman tentang kejahatan itu ada di dalam rencana dan kedaulatan Allah, tapi kita juga perlu melihat kepada salib Kristus gitu. Nah, karena apa kita perlu menekankan ini? Karena untuk mencegah kita menjadi fatalisme dalam pengertian seperti ini. Oh, ini kejahatan adalah kejahatan yang ada di dalam rencana Allah yang baik dan sebagainya. Akhirnya kita pasrah, kemudian kita tidak ada usaha untuk melawan atau menghilangkan evil itu. Jadi kita seolah seperti dalam sebuah situasi di mana oh ini ya udah, ini kejahatan, ya udah kita terima, kita pasrah, kita ya ini memang bagian kita, seolah kita tidak kemudian diperbolehkan untuk melawannya. Tapi kalau kita lihat di dalam salib Kristus, kita melihat bahwa meskipun Tuhan Yesus tahu bahwa Yudas itu akan mengkhianati dia, dan itu ada di dalam rencana Allah, dan kemudian Pilatus dan Herodes itu akan melawan dia, dan itu semua dalam rencana Allah seperti di dalam kisah para rasul. Tapi Tuhan Yesus tetap menganggapnya itu sebagai evil yang harus ditangani dengan cara dia meredamnya, begitu. Dengan cara dia meredamnya, menerima, dan kemudian menghasilkan sesuatu yang baik. Jadi poin buat saya adalah bahwa meskipun itu ada di dalam rencana Allah, tapi tetap evil itu adalah evil, dan kita bisa dan berhak untuk melawan, meniadakan, kemudian meredakan evil itu. Betul. Jadi kita bukan orang fatalis begitu, Pak Calvin. Ya, saya setuju bahwa di tengah-tengah segala macam penderitaan dan kesusahan, sakit penyakit, walaupun kita percaya ini semua di dalam rencana Allah, satu perspektif yang kita tidak boleh hilang sebagai orang percaya adalah perspektif pengharapan di dalam salib Kristus, karena Kristus sudah menanggung itu semua, sehingga pada akhirnya kita percaya bahwa segala malapetaka, kesusahan ini pasti ada jalan keluarnya, dan Tuhan akan menghapuskan ini semua pada akhirnya. Kita punya satu eschatological hope, pengharapan akhir begitu ya, bahwa Tuhan pada akhirnya akan menghapuskan ini semua, dan di dalam kita menjalani hidup ini sekarang ini pun Tuhan memberi kita kekuatan untuk menghadapi itu semua. Nah, kalau misalnya dari viewers ada yang mau memberikan pertanyaan, saya persilahkan. Waktu kita tidak terlalu banyak gitu ya, tapi selama masih ada waktu, saya persilahkan seandainya kita perlu lanjutkan lagi, Pak Calvin. Iya, tidak cukup satu sesi saja, betul. Silahkan dari peserta kalau ada yang mau mengajukan pertanyaan. Saya nggak tahu apakah ada pertanyaan lain yang masuk atau tidak. Tapi saudara sekali lagi kalau oke, ini ada satu pertanyaan ini, Pak Christian mau jawab dulu. Apakah moral evil dan natural evil di baliknya ada supernatural evil, iblis? Bisa beri contohnya? Iya, mungkin supernatural evil ini kan sebenarnya bagian juga dari moral evil. Ya, maksudnya yang pelakunya itu adalah makhluk bermoral, dalam pengertian dalam hal ini adalah iblis, tapi dia kemudian melakukan kejahatan. Nah, contoh yang paling jelas kita lihat dalam Alkitab itu adalah pengalamannya Ayub. Ayub mengalami penderitaan, itu kita baca di dalam Ayub, kitab Ayub itu adalah pada dasarnya penyebab utamanya itu adalah iblis. Iblis yang kemudian menyebabkan penderitaan dari Ayub. Bahwa harta kekayaan dia ludes, orang-orang yang dia kasihi, dalam hal ini anak-anak dia, meninggal, dan itu yang terjadi. Dan itu dikerjakan memang pada akhirnya di belakangnya itu adalah kuasa daripada iblis begitu. Pak Calvin mungkin tambahkan. Ya, saya rasa sih
ketiga-tiganya ini bisa merupakan perpaduan begitu ya. Tadi Pak Christian juga sudah sebutkan itu bahwa ini bisa menjadi satu kombinasi antara manusia yang memang jahat, tapi juga ditambah dengan natural evil dan supernatural evil. Tapi di dalam setiap peristiwa itu mungkin ada yang lebih dominan, karena manusia yang sudah jatuh di dalam dosa dan cenderung berbuat evil itu mudah sekali dimanfaatkan oleh iblis, begitu. Dan manusia yang sudah jatuh di dalam dosa, di tengah-tengah natural evil pun mereka bisa dengan mudah itu juga terdorong justru untuk berbuat hal yang jahat, seperti yang sekarang terjadi dengan apa yang terjadi dengan penyakit virus yang sedang terjadi ini. Ada banyak orang-orang yang juga justru sangat egois begitu, yang hanya mementingkan diri sendiri begitu. Jadi bisa merupakan kombinasi dari ketiganya. Dan yang dominan itu bisa berbeda-beda begitu. Terima kasih kepada Bapak Paulus untuk pertanyaannya. Kita masih ada beberapa menit, kalau ada viewers yang lain yang mau mengajukan pertanyaan, saya persilahkan. Jadi Pak Christian, kira-kira kalau mau disimpulkan, jawaban yang singkat untuk pertanyaan ini apa Pak? Jawaban untuk bahwa Allah yang baik di tengah-tengah realita dunia yang berdosa ini, dunia yang jahat. Iya, kita melihat kepada salib Kristus, kejahatan itu diizinkan oleh Allah terjadi di dalam dunia ini, memang akhirnya untuk mendatangkan kebaikan yang lebih besar. Dalam salib Kristus kita melihat bahwa dosa daripada manusia, dalam hal ini Yudas, kemudian pemimpin-pemimpin agama dan sebagainya, itu dipakai oleh Allah untuk kemudian mendatangkan kebaikan. Dalam hal ini adalah penebusan bagi manusia yang dihasilkan di dalam atau melalui salib Kristus. Gitu. Jadi prinsipnya seperti yang dikatakan oleh Pak Calvin, Roma 8:28, Kejadian 50 ayat 20, bahwa Allah memakai kejahatan itu dan penderitaan itu untuk mendatangkan kebaikan. Nah, tapi melalui salib Kristus. Ya, ini ada pertanyaan lagi. Sorry, maaf Pak Christian, saya potong. Apakah pekerjaan iblis itu dipakai Tuhan untuk memurnikan anak-anaknya? Ya, itu bisa terjadi seperti itu. Jadi maksud saya rancangan Allah di dalam Dia mengizinkan kejahatan itu kadang tidak terlalu jelas. Tapi kalau kita baca di dalam Alkitab, memang salah satunya adalah untuk memurnikan. Misalnya dalam 1 Petrus, kita menemukan bahwa kita mengalami penderitaan itu untuk memurnikan, seperti emas yang kemudian dimurnikan, begitu ya, dibuang partikel-partikel yang dan kemudian dihasilkan memang karakter atau kualitasnya yang baik itu. Jadi Allah bisa memakai itu untuk kemudian memurnikan. Ya, saya rasa itu ada ayatnya juga di dalam kitab Wahyu, di mana dikatakan bahwa melalui penderitaan, kesulitan itu Tuhan memurnikan iman kita. Dan itu juga yang memang Tuhan lakukan juga terhadap Ayub, bahwa melalui semua kesusahan dan penderitaan yang dia alami itu, Tuhan betul-betul memurnikan iman dia, memurnikan pengenalan dia kepada Tuhan. Gitu. Ya. 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 Waktu kita sudah habis ini. Sudah 30 menit ternyata. Tidak terasa, Pak Calvin. Tidak terasa, cepat sekali begitu ya, cepat sekali. Baik, semuanya mohon maaf waktu kita sampai di sini. Jadi kalau masih ada pertanyaan, saya rasa masih banyak yang bertanya-tanya, silahkan ditulis di kolom message
Atau mau ambil terima satu pertanyaan lagi Pak Christian? Boleh, Pak. Ya, ada satu pertanyaan lagi. Bagaimana sikap yang tepat untuk apa nih ya? Saya nggak kebaca nih. Bagaimana sikap yang tepat untuk menyikapi penderitaan? Tidak perlu mencari tahu yang atas kejahatan siapa hal itu terjadi. Bagaimana sikap yang tepat untuk menyikapi penderitaan? Ya mungkin kita bisa ambil dari Yakobus pasal 1 ya, bahwa apa di dalam apa yang kita alami itu Yakobus pasal 1 misalnya mengatakan bahwa ya, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan dan seterusnya. Jadi dari ayat ini kita memang memiliki sikap yang positif pada waktu kita mengalami suffering, mengalami kemudian ujian dari Tuhan. Tapi saya juga satu sisi mencegah kita dari sikap fatalis, dalam pengertian kita tidak berhak untuk, misalnya kalau kita sakit, ya udah ini Tuhan memang berikan sakit ini untuk memurnikan saya nggak perlu ke dokter dan sebagainya, misalnya. Itu yang kita lihat dari salib Kristus, nggak seperti itu gitu. Jadi kita tetap perlu ada usaha untuk meniadakan, menghilangkan, menanggulangi begitu. Ya, ya saya setuju dengan itu, bahwa salah satu hal yang membedakan iman Kristen barangkali dengan agama-agama lain, atau saya sudah tidak usah sebutkan agama lain, atau misalnya Christian Science, Scientologists misalnya, yang menganggap bahwa kejahatan, penderitaan itu tuh hanya satu ilusi saja begitu. Saya rasa yang membedakan kita dengan mereka adalah kita menerima penderitaan itu sebagai satu realita. Ini adalah bagian dari dunia yang sudah jatuh di dalam dosa, dan bagian yang sudah menjadi bagian dari cara Tuhan membentuk kita, gitu ya, membentuk kita. Kalau dunia belum jatuh dalam dosa, mungkin kita akan berbicaranya lain. Tetapi karena dunia sudah jatuh dalam dosa, kita hidup di dalam penghakiman Tuhan, kita menerima ini sebagai realita, sebagai sesuatu yang memang betul-betul nyata, begitu, penderitaan ini. Betul. Tapi kita juga percaya bahwa di dalam semua penderitaan itu ada pengharapan. Kita kembali kepada salib Kristus, seperti tadi yang Pak Christian juga sudah sebutkan, bahwa apapun bentuk penderitaan, bahkan yang utama pun, penderitaan yang utama pun sudah ditanggung oleh Kristus di atas kayu salib. Jadi kita percaya bahwa kita bisa kuat dalam menghadapi realita yang sulit di dalam dunia ini, gitu. Kesusahan, penderitaan yang ada dalam dunia ini. Saya kira ini yang memang membedakan antara iman Kristen dengan pandangan agama yang lain ya. Mereka bisa bicara tentang kehendak Allah di dalam segala sesuatunya dan sebagainya, tapi kehilangan unsur salib Kristus dan memang Roh Kudusnya, sisi Roh Kudus. Pak Calvin sudah bahas beberapa waktu yang lalu tentang Roh Kudusnya. Ya, boleh dilihat lagi videonya. Ya. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih sudah mengikuti acara online Bible Talk pada malam hari ini. Dan sekali lagi terima kasih untuk Pak Christian yang juga sudah menemani saya, menyediakan waktu untuk kita. Semoga perbincangan kita pada malam hari ini bisa menjadi berkat bagi para peserta. Saya tutup dalam doa ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sekali lagi kami bersyukur ya Tuhan, melalui waktu yang singkat ini kami boleh berbincang-bincang tentang Alkitab, tentang kebaikan-Mu, dan di dalam menghadapi realita kehidupan dunia yang tidak mudah ini. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh terus menguatkan kami di dalam menghadapi semua situasi apapun, khususnya saat ini ketika kami sedang menghadapi coronavirus dan berbagai macam
penderitaan, kesusahan yang lain dalam dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, pertemukan kami di dalam waktu-waktu yang selanjutnya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 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 Sekali lagi terima kasih semuanya. Sampai jumpa di kesempatan yang berikutnya. Terima kasih. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa di si mendatang.